warahmatullahi wabarakatuh. UPTQ bersinar, berjiwa Al-Quran. UPTQ Bunga Bangsa Cirebon, Al-Quran jiwaku, digital zamanku. Oke, kembali lagi dengan saya Gadi Pramuja, dan sekarang kita alhamdulillah ditemani teteh yang cantik yang ada di sebelah Kang. Namanya siapa teh? Oke, nama saya Siti Nur Asia, biasa dipanggil Asia. Di sini nanti kita akan jelaskan apa itu beasiswa. Dan teh seperti ini teh, soalnya tahun-tahun kemarin itu banyak gitu yang menanyakan perihal beasiswa TAFID. Itu nanti coba jelasin teh ya, beasiswa TAFID itu apa sih? Terus bagaimana caranya supaya mendapatkan beasiswa tersebut? Nah, mangga teh silakan. Itu aja dulu. Oke, baik teman-teman, tadi sudah kenal ya saya siapa. Oke, saya Asia. Alhamdulillah di Bunga Bangsa ini saya sudah mendapatkan 3 kali kesempatan untuk mendapatkan beasiswa tahfiz. Ya, apa sih beasiswa tahfiz itu? Beasiswa tahfiz itu adalah, jadi gini teman-teman, IAIBBC ini memberikan kesempatan bagi para mahasiswa yang sudah mempunyai hafalan. Ya, minimalnya hafalan kita itu 1 juz, minimalnya 1 juz. Kalau kita hafal 1 juz, lulus tes, insya Allah kita akan mendapatkan beasiswa selama 1 semester. Tapi jangan lupa teman-teman, tujuan kita untuk mengikuti beasiswa itu bukan karena ingin mendapat 1 semesternya, tapi kita niatkan untuk murojaah. Nah, dengan niat yang ikhlas, insya Allah semua akan dipermudahkan dan diberikan yang lebih. Kalau misalkan nih teman-teman nih ikut kegiatan tes beasiswa tahfiz hanya karena ingin mendapatkan beasiswa saja, ya dapatnya beasiswa saja. Tapi kalau ikhlas karena Allah yang kita dapatkan banyak teman-teman. Ya beasiswa sih insya Allah sudah pasti ya teman-teman, kalau kita lulus ya insya Allah. Selain itu kita juga bisa sambil memurajaah. Oke teman-teman, tadi kan dijelaskan ya sama Teh Asia bahwasannya beasiswa TAFID itu apa. Dan sekarang tentunya teman-teman penasaran kan? Ya Teh, jadi teman-teman itu penasaran sekali Teh, bagaimana cara daftarnya, terus bagaimana itu supaya dapat itu. Enggak, silakan. Oke. Jadi begini teman-teman ya, sepengalaman saya selama mengikuti beasiswa tahfiz, yang pertama gimana sih kita tuh bisa mendapatkannya, gimana sih kita tuh cara mendaftarnya. Yang pertama, kita tuh sebagai mahasiswa harus update informasi yang ada di kampus teman-teman. Nah, seperti halnya ketika ada informasi beasiswa tahfiz, teman-teman juga harus gerak cepat gitu. Nah, cara mendapatkannya bagaimana? Nah, biasanya kalau di kampus sudah ada pemberitahuan, biasanya ada pamflet yang tersebar teman-teman. Nah, contohnya ini ya, di HP saya ya ada ya. Nah, di sini ada persyaratannya, persyaratan mahasiswa yang mau mendaftarkan beasiswa tahfiz. Salah satunya dia itu adalah mahasiswa yang aktif teman-teman. Jadi kita aktif, maksudnya aktif itu jadi kita tidak cuti dan segala macamnya, aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian mahasiswa aktif semester 1 sampai dengan semester 7 ya, tidak melebihi dari semester 8. Yang kedua, tidak sedang menerima beasiswa dari kampus IAIBBC maupun yang lainnya. Nah, yang ketiga, mendaftarkan diri ke panitia dan mengisi formulir yang sudah disediakan teman-teman. Jadi kan nanti biasanya di pamflet itu sudah ada nomor kontak person yang mau dihubungi dari panitia, kemudian ada link pendaftarannya ataupun formulir secara manualnya, itu ya teman-teman ya. Kemudian memilih juz yang belum pernah didapatkan. Jadi ketika kita sudah misalnya kita sudah kedua kalinya gitu, kita mau mendaftar juz 2, itu nggak apa-apa, yang penting belum pernah diujikan. Kalau sudah pernah diujikan tidak boleh diambil lagi, itu teman-teman ya. Jadi begitu Kang Gadi ya. Itu jadi kita boleh mengambil juz berapa saja, mau ngambil 1 juz, 2 juz, 3 juz atau berapa juz itu boleh, yang penting belum pernah diujikan di sebelumnya gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nah, itu yang perlu teman-teman tuh pas penasaran bisa Teh sama yang kan itu kan pasti diseleksi Teh ya. Untuk yang dapat mana, yang enggak mana kan itu ada yang dicentang, ada yang enggak. Supaya dapat gitu deh, kira-kira gimana?
ada nggak trik-triknya gitu? Ya, insya Allah sih ada ya. Namanya kita itu sedang menginginkan sesuatu, sedang menginginkan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu, tentunya pasti ada cara-caranya. Yang pertama tentunya kalau kita sudah mendaftar, kita harus punya hafalan ya. Ya minimalnya 1 juz. Kita murojaah dulu tuh hafalan kita tuh, kita yakinkan. Yang kedua, ya kita harus merasa yakin dulu nih. Jangan sampai pesimis. Karena kalau kita pesimis itu akan mengganggu konsentrasi hafalan kita. Seperti itu ya. Ya, jadi harus optimis juga, yakin juga, iya gitu. Selain itu, kita juga harus berpartisipasi dalam kegiatan UPTQ. Kenapa sih kita kok harus berpartisipasi? Karena kan di situ kegiatan kealquranan semua gitu. Oke. Jadi kita melaksanakan pengembangan, begitu pengembangan kealquranan kita di UPTQ tadi. Karena UPTQ itu adalah sebagai wadah bagi mahasiswa yang ingin memperdalam, mempelajari ataupun mengembangkan ilmu kealquranannya. Oke, Begitu. ini yang terakhir Teh. Ini yang terakhir. Selama ini kan Teteh udah berpengalaman gitu, baik di UPTQ maupun di beasiswa Taufiq. Pesan dan kesannya itu apa sih Teh, yang ketika kita mengikuti beasiswa Taufiq ataupun kita aktif di UPTQ itu Teh? Oke, jadi kesan dan pesan selama saya mengikuti beasiswa itu ada banyak sekali ya. Kalau kesannya sih ya yang paling utama ya merasa bahagia lah ya, karena kita sudah berhasil, dan bangga dan juga sangat berterima kasih kepada kampus IAI Bunga Bangsa Cirebon telah memberikan kesempatan ya. Walau bagaimanapun itu sudah sangat membantu kita gitu. Jadi ya kesannya sangat senang gitu lah. Karena apa? Ketika kita ikhlas melakukan sesuatu, yang kita dapatkan itu nggak cuma satu tapi banyak gitu. Selain kita dapat beasiswa ya kita tentu bisa untuk murojaah hafalan kita. Nah, untuk pesannya sendiri sih ya bagi teman-teman semuanya, baik yang sudah mendapat ataupun belum mendapat, nantinya ya tetap istiqomah, tetap semangat dalam menghafal dan menjaga ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya, karena kita tidak akan pernah ada yang namanya kerugian ketika kita itu menjaga ayat Allah gitu. Dan ingat, kita menghafal bukan bertujuan untuk mendapatkan 1 semester, Iya itu. tapi kita untuk menjadi ahlul Quran, kita untuk menjadi ahlullah lah ya, ahlul dan juga insyaallah menjadi calon penghuni surga ya teman-teman. Amin. Ya mungkin cukup itu saja dari saya, sepengalaman saya. Ya mungkin masih ada pengalaman dari teman-teman yang lain yang lebih berkesan dan lebih wow lagi lah pokoknya gitu. Cuman sepengalaman saya sih seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, tetap semangat. Oke, itulah sekilas dari perbincangan kita siang kali ini. Tetap semangat, apapun tujuan kita, yang penting adalah prosesnya. Itulah sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.